Shalom. Sidang jemaat yang kami kasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita bersyukur pada hari ini karena Tuhan mengizinkan kita untuk berjalan selama 17 hari di tahun baru ini. Ini semua kemurahan Tuhan dan anugerah Tuhan yang besar. Oleh sebab itu, mari kita bersyukur kepada Tuhan karena Dia Raja kita satu-satunya. Karena Dia Raja, Dia yang perkasa, Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, yang beri hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi Dia, karena Dia Raja, Dia yang perkasa, Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, yang beri hidupku. Kau yang telah terjadi, junjung
Anugerah Tuhan yang selalu berlimpah di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu hati kita selalu mengucap syukur kepadanya. Karena Dia senantiasa baik bagi kita. Senantiasa memberikan yang terindah bagi kita semua. Yang dapat pisahkan ku dari terangnya kasih-Mu, hadirkan ketenangan yang bisa dunia berikan. Kini Kau pegang kesalahanku, harganya pengorbanan.
Kau pegang hidupku dan Kau hapus kesalahanku. Harganya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Kau setia. Kan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu. Selamanya Kau setia. Oh, your presence never leaves me, and you never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Buktikan Kau setia. Kan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu. Selamanya Kau setia. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never Terima kasih Tuhan, terima kasih anugerah yang dahsyat yang Engkau berikan buat kami pada pagi hari ini, karena kami boleh memuji, kami boleh memuliakan nama-Mu, dan sebentar Tuhan kami menyediakan hati kami, roh kami untuk menerima benih-benih kebenaran firman-Mu, biar menjadi tuntunan di dalam langkah-langkah kami setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, berikan kekuatan kepada hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, dan buka hati kami sekalian agar kebenaran firman-Mu bisa dimengerti dan bisa dipahami dengan baik. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, puji Tuhan. Tuhan memberkati kita bisa bertemu kembali di dalam ibadah online GKIC Bethlehem. Kita percaya bahwa inilah waktunya yang luar biasa yang Tuhan sediakan untuk kita semua untuk bisa menjalani tahun 2021. Kita percaya Tuhan pasti menyertai kita. Sebab itu sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita akan tundukkan kepala kita dan kita akan berdoa.
Bapa di dalam surga, pada saat pagi hari ini kami bersama dengan umat-umat-Mu di rumah ataupun di tempat masing-masing mereka berada. Kami mau menyiapkan hati kami, menyiapkan seluruh keberadaan kami untuk menerima firman-Mu. Bahkan kami percaya bahwa firman-Mu itu ya dan amin. Apa yang Kau janjikan atas kehidupan kami dan apa yang menjadi arahan atas kehidupan kami, itu menjadi bagian dalam kehidupan kami untuk melangkah bersama-sama dengan Engkau. Oleh sebab itu Tuhan, berbicaralah bagi kami dan kami siap untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Dan firman itu kami sambut di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, semua orang percaya katakan amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih. Kita telah memasuki tahun 2021. Dan tentu kita punya pengalaman yang luar biasa di tahun 2020. Yaitu apa? Di mana kita menghadapi persoalan-persoalan yang begitu rumit, yang tidak pernah kita duga sebelumnya. Tetapi satu hal yang bisa saya ataupun kita renungkan bahwa oleh karena masalah-masalah ini, Tuhan telah membuat kita ini bisa hidup dengan suatu metode yang berbeda. Atau paling tidak cara berpikir yang berbeda. Sehingga kita bisa melewati ini semua. Nah, pada pagi hari ini inilah yang akan kita renungkan bersama-sama. Bagaimana kita akan menerapkan Christ Center in Mindset. Dan kita percaya di saat kita punya mindset, pola pikir kita ini akan kita arahkan untuk hal-hal yang baik. Kita arahkan untuk menghadapi kehidupan di tahun 2021 itu, yaitu dengan tertuju kepada Kristus. Saudara yang terkasih, tahun 2020 ini yang lalu sudah membuat kita menjadi berbeda. Misalnya saja, kita tiba-tiba tanpa kita sadari kita mempunyai pola berpikir begini. Yang tadinya kalau kita ini bekerja kita harus ke kantor. Tapi ternyata di tahun 2020 dan bisa kita lewatin, kita bisa bekerja dari rumah. Dan kemudian yang tadinya mungkin kita suka biasa makan di restoran. Tetapi ternyata kita bisa mengalami suatu perubahan dengan suatu pola pikir yang baru. Sehingga kita tidak ke restoran, makan di rumah pun ternyata enak juga. Puji Tuhan Bapak Ibu. Nah, inilah yang perlu kita renungkan tentang mindset kita. Ternyata manusia itu, kita semua ini diberikan kemampuan untuk bisa merubah pola pikir kita. Cuman pertanyaannya adalah untuk menghadapi tahun 2021 ini, mindset seperti apa yang harus kita punyai untuk kita bisa menghadapinya. Nah, mari kita akan renungkan firman Tuhan supaya kita mengalami sesuatu yang baru. Saya ambil dari Kolose pasal yang ke-3 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Firman Tuhan berkata sebagai berikut. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Ini bicara tentang pola berpikir. Dimulai dari mana? Dasarnya dari hal apa? Yaitu kalau kita semua dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus. Saya ulangi, dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus. Bukankah ini suatu kerinduan kita bersama bahwa tahun 2020 ini kita mau dibangkitkan, usaha kita dibangkitkan, keluarga kita dibangkitkan, bisnis dibangkitkan, bahkan di dalam segala hal. Kita mau Tuhan ini semua bisa bangkit kembali. Tapi kebangkitan yang akan kita lalui bukan lagi dengan diri sendiri kita, tetapi kita mau bangkit bersama-sama dengan Kristus. Oleh sebab itu, Rasul Paulus memberikan kepada kita suatu arahan bahwa apabila kita dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Mindset kita ubah. Pola pikir kita ubah. Bukan yang di dunia ini katanya. Tetapi perkara yang di atas. Lah, pertanyaannya, pola pikir yang di dunia ini seperti apa? Kadang-kala kita ketemu pola pikir yang keliru di dalam dunia ini. Ada orang bilang begini, Bapak Ibu ya. Pak, sekarang ini zaman edan loh Pak.
Kalau kita ini nggak ikut edan, kita ini nggak kebagian. Nah, itu dia. Bahkan ada yang bilang begini, Pak, hidup ini kalau terlalu jujur, kita bisa hancur, Pak. Itu pola pikir dunia. Sehingga apabila hal seperti ini kita terapkan dalam hidup ini, maka benar-benar akan menjadi suatu hal yang rusak. Tetapi apa yang Tuhan mau? Yaitu kita pikirkan hal-hal yang di atas. Di mana Yesus berada, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Saya ulangi dalam ayat yang ke-1. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Oh, jadi rupanya kita berpikir di atas itu karena di sana ada Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah. Itulah pola berpikir. Nah, kalau demikian hari ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian di dalam menapaki tahun 2021. Kita mempunyai pola pikir yang tertuju kepada Kristus. Karena Kristus telah memberikan suatu gambaran pola berpikir yang sangat luar biasa. Dan saya percaya Bapak Ibu akan mengalami suatu kemenangan yang luar biasa. Karena kita semua memiliki pola pikir seperti bagaimana Kristus berpikir. Yaitu apa? Di dalam Filipi pasal yang kedua ayat yang ketiga. Yang pertama saya ingin sampaikan bagi Bapak Ibu. Pola pikir seperti apa yang akan kita pakai. Yaitu pola pikir kerendahan hati. Filipi pasal 2 ayat yang ketiga berkata begini. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri. Atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya. Hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Yang pertama yang ingin saya sampaikan bagi Bapak Ibu. Di dalam kita menapaki tahun 2021. Gunakan dan kenakan pola pikir bukan dari dunia ini. Tetapi pola pikir yang dari atas yaitu daripada Yesus. Dia katakan di sana bahwa Rasul Paulus mengatakan bahwa dengan segala keberadaan kita ini. Supaya kita mengenakan kerendahan hati. Menganggap seorang lebih daripada yang lain. Wah, ini merupakan suatu hal yang luar biasa bicara tentang kerendahan hati. Sangat berbeda dengan pola dunia. Sangat berbeda dengan konsep pola berpikirnya dunia. Katanya tadi, kalau kita nggak ikut edan, kita nggak bakal kebagian. Apalagi kalau kita mempunyai pola pikir yang salah dalam menghadapi 2021 ini. Yaitu apa? Misalnya saja, kita ini tidak mau menyesuaikan diri. Sebab di tahun-tahun ini Bapak Ibu, Tuhan sedang membawa kita suatu keadaan yang berbeda. Dan kemudian kita bisa menyesuaikan diri. Seperti apa kita menghadapinya. Itu sebabnya hari ini Tuhan memberikan kepada kita suatu pola pikir yang baru. Yaitu kerendahan hati. Bukan berarti saya mau katakan bahwa Bapak Ibu tidak memiliki kerendahan hati. Bukan. Tetapi ini merupakan suatu nilai yang luar biasa. Di dalam Filipi pasal yang kedua. Ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-8. Filipi 2 ayat yang ke-6 sampai 8. Demikian firman Tuhan. Seperti apa pola kerendahan hati itu? Seperti apa kelihatannya ataupun seperti apa modelnya? Filipi 2 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-8. Yang walaupun dalam rupa Allah. Walaupun dalam rupa Allah. Siapa itu? Yesus Kristus. Tidak menganggap kesetaraan dengan Allah. Walaupun rupanya dalam rupa Allah. Tapi tidak menganggap kesetaraan dengan Allah. Itu sebagai suatu milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri. Dan mengambil rupa seorang hamba. Dan menjadi sama dengan manusia. Ayat 8.
dan dalam keadaan sebagai manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia. Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Dalam keadaan sebagai manusia. Dia tinggalkan surga yang mulia. Dia yang sebagai Allah. Dia tidak menganggapnya sebagai suatu kesetaraan dengan Allah itu yang harus dipertahankan. Tapi dia mengambil pribadi sebagai seorang manusia yang rendah hati. Manusia, dia telah dengan sebagai manusia telah merendahkan dirinya. Haleluya. Tahun 2021 ini, Bapak Ibu akan mengalami suatu lawatan yang luar biasa. Ada janji yang luar biasa. Karena pola pikir kita sudah rubah sedemikian rupa. Yaitu apa? Sebagai manusia, kalau dia itu, Yesus merendahkan diri. Ini menjadi suatu pola. Karena kerendahan hati itu akan bisa memenangkan banyak orang. Kerendahan hati itu akan membawa kita kepada suatu keberhasilan. Kerendahan hati itu akan membawa kepada suatu manfaat. Sebab kalau tidak, dunia yang penuh dengan kesombongan, kebohongan, kejahatan telah dihancurkan sedemikian rupa. Tetapi hari ini ada satu hal yang baru bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Yaitu apa? Tetaplah engkau dalam kerendahan hati. 34 tahun yang lalu saya ketemu dengan seorang yang baik hati. Ya, betul kira-kira 34 tahun yang lalu ketemu dengan orang yang sangat baik hati. Dia orang yang rendah hati. Dia kaya. Bahkan keluarga-keluarganya pun kaya. Teman-temannya juga kaya-kaya. Saya sebagai hamba Tuhan pada waktu itu, saya hamba Tuhan yang miskin. Saya hamba Tuhan dari desa. Selama ini pelayanan saya hanya dari desa. Terus kemudian saya berpindah ke Jakarta. Saya tidak tahu kehidupan Jakarta seperti apa pada waktu itu. Saya tidak mengerti bagaimana kita menjalani kehidupan kota Jakarta. Yang pada waktu itu adalah untuk pertama kali saya menginjak kota Jakarta. Tetapi dia menemui saya. Dia berkata, "Mas, ayo kita pelayanan." Seperti itu. Berjalan pelayanan. Dan dia ajak kumpul dengan teman-temannya yang kaya juga. Diajak ketemu, perkenalkan dengan ini, dan sebagainya. Suatu saat dia juga memberikan suatu nasihat kepada saya. Dia bilang begini, "Mas, kalau pelayanan, kita pelayanan ini, kita nggak usah hitung-hitungan." Ya, tidak usah hitung-hitungan. Wah, saya pikir iya. Terus kemudian, suatu saat juga dia berkata begini, "Mas, sampean perlu apa?" Waduh, coba bayangkan, bisa membayangkan seperti apa pribadi ini? Pada waktu saya sedang mengalami putus asa. Saya benar-benar rasanya sudah putus asa. Saya benar-benar rasanya sudah terpukul. Saya sudah merasakan seperti tidak berdaya. Kemudian dia berkata, "Mas, jangan putus asa. Lupakan saja. Mari kita tetap melayani. Kita tetap sungguh-sungguh dan kita tetap maju saja." Dan anehnya juga dia panggil saya Mas. Padahal umurnya kurang lebih mungkin 8 tahun lebih tua daripada saya. Akhirnya karena dia panggil Mas, tentu saya tidak akan panggil dia Dek. Tapi saya panggil dia Pak. Jadi impas. Dia panggil saya Mas, aku panggil dia Pak. Jadi bingung kan Bapak Ibu? Tetapi saya mau katakan begini Bapak Ibu. Orang yang baik hati ini, seperti itu telah mempengaruhi dalam kehidupan saya.
untuk menjalani pelayanan dan sebagainya, untuk menghadapi kehidupan. Lalu intinya ada di mana? Begini Bapak Ibu, orang yang baik hati ini, kalaupun dia tidak menolong saya, kalaupun dia tidak bertemu dengan saya, dia tetap orang baik. Dia tetap orang yang rendah hati. Sekalipun dia tidak bisa bantu saya, dia tetap orang baik. Bukan ingin membantu orang supaya menjadi baik, tetapi memang dia orang baik. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih, dia melakukan sesuatu yang terbaik. Dia bukan hanya sekedar orang baik, tapi dia sudah menolong saya. Artinya apa? Dengan dia sebagai orang yang baik, terus kemudian dia tolong saya, dia mendampingi saya, dia menolong dalam perjalanan pelayanan saya dan sebagainya. Maka dia bukan hanya sekedar orang baik, tetapi dia sudah menyelamatkan orang. Demikian juga dengan dia sudah melakukan terhadap diri saya, maka saya bisa melakukan banyak hal di dalam pelayanan dan terus berjalan bahkan sampai sekarang. Artinya apa? Dari satu tindakan orang baik terhadap saya ini, maka banyak orang-orang yang diberkati, banyak orang-orang yang terselamatkan, banyak orang-orang yang mendapatkan berkat dari dalamnya melalui perbuatan baik yang dilakukan dalam kehidupan saya. Jadi saya ulangi statement saya. Sekalipun Anda kata dia tidak menolong saya, dia adalah tetap orang baik. Dan saya percaya Bapak Ibu yang ada di rumah, kita semua, Bapak Ibu dan kita semua adalah orang-orang yang sangat baik. Tetapi dengan Bapak Ibu sebagai orang baik, lalu membantu orang, menolong orang, mengangkat seseorang yang sedang dalam keadaan terjatuh, maka itu artinya Bapak Ibu bukan sebagai hanya orang baik saja, tetapi Bapak Ibu sebagai penyelamat baginya. Dan kita tidak bisa bayangkan di belakang orang ini, berapa banyak orang yang bisa terselamatkan. Itulah intinya. Ternyata bukannya sekedar aku rendah hati, aku mengambil pola seperti ini, bukan hanya sekedar aku jadi baik. Bapak Ibu tetap bagaimana juga. Oleh karena darah Kristus, oleh karena pengampunan Kristus, Bapak Ibu sudah orang-orang yang sangat baik. Sudah diperbarui. Mari di tahun 2021 ini Bapak Ibu, kita akan berjalan dengan menggunakan pola yang seperti itu. Seperti itu pula lah Allah. Seringkali kita berkata Allah itu baik. Allah itu kasih. Allah itu baik. Dan andai kata dia tidak menolong saya, dia tidak menyelamatkan manusia, dia adalah tetap Allah yang baik. Dia tetap Allah yang luar biasa. Dia mengutus putranya yang tunggal, Yesus. Dan sebagai manusia, dia merendahkan dirinya. Dan sebagai bentuk kerendahan hatinya, yaitu apa? Dia mengosongkan dirinya, tidak menganggap sebagai sebuah kesetaraan. Nah, saya memberikan suatu ilustrasi atau sebuah gambaran. Ada seseorang yang sedang menuntun anjing yang kecil, lucu, pinter. Terus kemudian anjing itu berlari-larian, nggak tahu bagaimana tiba-tiba kecemplunglah ke dalam suatu kubangan, katakanlah begitu. Walaupun tidak terlalu dalam, tapi karena anjing itu kecil, ya pasti mengalami kesulitan, tidak bisa naik. Kemudian si empunya anjing ini buru-buru dia masuk, tanpa dia memperhitungkan berapa juta harga sepatunya. Dia tanpa memperhitungkan berapa mahal celana jinnya. Atau bahkan tangannya yang bagus, tangannya yang mulus, terus kemudian ada berlian di dalam jarinya. Dia masuk di sana dan kemudian dia angkat anjing itu. Dan tentu sepatu, celana jin dan semuanya tangan tentu kotor.
Tetapi demi mengangkat itu semua harga mahal itu tadi dia lupakan. Yang penting, yang menjadi tujuan adalah anjing yang dia sayangi ini. Dia bisa diangkat dan kemudian diselamatkan. Seperti itulah sebetulnya Tuhan itu mengasihi kita. Dia rela mati sampai di kayu salib untuk mengangkat kita semua. Bahkan dia rela menjadi hamba yang paling hina sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Saya percaya Bapak Ibu, ini adalah pola berpikir daripada Kristus. Pola berpikir yang ada di dalam Kristus, yaitu sebuah kerendahan hati. Dan yang kedua, yang ingin saya sampaikan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, yaitu pola berpikir Kristus. Seperti apa? Yaitu pola berpikir di mana dia selalu bergantung kepada Allah. Pola berpikir bergantung kepada Allah. Dan ini sangat penting untuk kita semua di dalam menjalani tahun 2021. Jangan andalkan kekuatanmu sendiri. Tapi andalkan Tuhan. Bergantunglah kepada Tuhan. Apakah Yesus punya pola pikir seperti itu? Coba kita lihat di dalam Yohanes. Yohanes pasal yang ke-6. Yohanes 6 ayat yang ke-38. Yohanes 6 ayat 38 demikian bunyi firman Allah. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku katanya. Tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Itu pola pikir yang ada di dalam Kristus. Kristus bisa saja melakukan apapun. Bisa saja dia mengerjakan apapun. Tetapi dia sebagai manusia yang datang ke bumi ini. Dia turun dari surga. Bukan untuk melakukan kehendakku katanya. Tetapi melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Jadi Kristus itu punya pola berpikir bahwa dia itu bergantung kepada Allah. Allah maunya apa? Allah itu kehendaknya seperti apa? Bapa itu apa yang menjadi rancangannya? Dia kerjakan, dia lakukan. Dia tidak punya konsep sendiri mungkin, tidak punya pola pikir yang lain. Dia hanya pola pikir apa yang Bapa suruh aku lakukan. Jadi sangat bergantung. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tidak tahu tahun 2021 di hari-hari ke depan ini akan menjadi seperti apa. Tetapi yang ingin mau saya katakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian adalah walaupun kita tidak tahu apa yang terjadi nanti, tetapi pastikan Bapak Ibu Saudara sekalian punya pola pikir begini. Tuhan, apa yang menjadi kehendak-Mu atas hidupku? Itu yang akan aku lakukan. Apa yang menjadi rancangan-Mu, itu yang aku kerjakan. Nah, katakanlah kalau dia suruh ke kanan, aku akan ke kanan. Kalau aku disuruh ke kiri, aku akan ke kiri. Itu maksud daripada Tuhan. Saya percaya ini merupakan suatu perjalanan yang akan menjadi perjalanan yang luar biasa. Kenapa? Karena Tuhan itu menyertai kita. Coba kita lihat di dalam Filipi pasal yang kedua tadi. Ayat yang ke-13. Kenapa bisa seperti itu? Ayat yang ke-13 berkata begini. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu. Saya ulangi. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu. Bukan di luar kamu, bukan di samping kamu, tetapi di dalam kamu. Bukankah ini merupakan suatu kata-kata yang dahsyat, yang luar biasa? Karena kita punya pola pikir daripada Kristus. Kristus akan mengerjakan di dalam kehidupan kita. Saya ulangi. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu. Baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Oh saudara yang terkasih. Betapa dahsyatnya kalau kita berjalan dengan hal seperti ini. Entah kita sebagai hamba Tuhan, Bapak Ibu sebagai para pebisnis, untuk menghadapi kompetitor yang sedemikian rupa, persoalan-persoalan yang begitu rumit.
Tetapi Bapak Ibu masih bisa berkata, Tuhan, memang aku tidak tahu bagaimana menyelesaikan ini semua. Tetapi apa yang menjadi kehendak-Mu, Engkau Tuhan bekerja dalam kehidupanku. Engkau akan mengerjakan di dalam aku. Nah saudara, karena Allah lah, kalau sudah Allah yang mengerjakan, maka yang tidak mungkin itu akan menjadi mungkin. Karena Allah yang mengerjakan, yang tidak bisa itu akan menjadi bisa. Karena siapa? Karena Allah yang mengerjakan. Dia mengerjakan di mana? Di dalam diri kamu. Wah, apa yang tidak bisa kita kerjakan kalau sudah Allah mengerjakan dalam diri kita? Kesulitan boleh datang. Ombak boleh besar. Bahkan gelombang boleh tinggi. Kalau engkau bersama dengan Allah, Dia akan mengerjakan hal-hal yang ajaib, yang luar biasa. Engkau dibawa seperti seorang peselancar. Kemudian Anda naik, terus kemudian mengikuti ombak. Terus kemudian rasanya Bapak Ibu Saudara sekalian, rasanya happy, rasanya senang sekali. Ini luar biasa, aku bisa melewati ini semuanya. Karena apa? Allah yang mengerjakan di dalam diri kamu. Kalau Allah yang mengerjakan di dalam diri kita, pertanyaannya, siapa yang akan kelihatan? Karena yang ada di dalam kita ini adalah Allah. Dia yang mengerjakan. Yang kelihatan kita. Lalu teman-temanmu akan berkata, kamu luar biasa. Kamu kok bisa seperti ini? Engkau kok bisa eksis seperti ini? Kok ada hal-hal yang luar biasa dikerjakan seperti ini? Engkau bisa berkata, karena yang mengerjakan Allah. Baik kemauan, baik pekerjaan-pekerjaan, Dia yang mengerjakan. Kalau Bapak Ibu Saudara sekalian membaca di dalam kitab Daniel, dalam diri Daniel ada roh yang luar biasa. Ada roh yang dahsyat. Terus kemudian apa? Maka di dalam diri Daniel itu, ada roh yang luar biasa tadi. Maka dia bisa mengerjakan sesuatu yang besar. Sesuatu yang luar biasa. Sama seperti Bapak Ibu Saudara sekalian. Singkat kata saya mau katakan Bapak Ibu. Gunakan pola berpikir. Bukan dari dunia ini. Tapi pola pikir sebagaimana Allah pikirkan. Sebagaimana Yesus berpikir tentang kita. Nah, ada dua hal yang sudah saya sampaikan. Yang pertama, rendahkanlah dirimu. Yang kedua, bergantunglah kepada Tuhan. Maka di dalam kita menjalani kehidupan ini di tahun 2021, kita yang berpusat kepada Kristus, kita memiliki pola pikir seperti Kristus. Maka apa yang Tuhan kerjakan? Hal-hal yang ajaib akan terjadi. Bergantunglah kepada Tuhan. Berharap terus kepada Tuhan. Bergantung kepada Tuhan itu adalah sebuah kekuatan. Bergantung kepada manusia itu sebuah kelemahan. Bergantung kepada Tuhan. Mungkin kau sudah sampai taraf berkata begini, Tuhan saja sudah tidak sanggup. Gantungkan hidupmu kepada Tuhan. Dia akan mengerjakan di dalam kamu. Yaitu kemauan dan pekerjaan-pekerjaan. Kalau sudah kemauan dan pekerjaan, pekerjaan itu yang begitu sulit, kemauan yang begitu rupamu harus dimunculkan. Kemauan dan pekerjaan ternyata dikerjakan oleh Kristus yang ada di dalam diri kamu. Allah yang ada dalam diri kita, roh Allah yang menyertai kita. Maka saya percaya, itulah pentingnya bagi kita. Untuk mempunyai pola pikir yang berpusat kepada Kristus. Kerendahan hati, kebergantungan kepada Tuhan. Amin. Mari kita akan dudukkan kepala kita. Bapa di dalam surga, kami menyadari ada di antara anak-anak-Mu. Oleh karena pengalaman-pengalaman masa lalunya di tahun 2020 sudah membuat menjadi sebuah trauma. Dan mungkin rasanya akan menjadi rasanya lebih berat untuk menghadapi tahun 2021. Tapi hari ini Tuhan, kami bukan lagi menggunakan pola pikir daripada dunia ini.
Tetapi kami mengubah kehidupan kami. Tuhan, anak-anak-Mu yang ada di rumah, ataupun dimanapun anak-anak-Mu berada, kami mau belajar menggunakan pola pikir-Mu Tuhan. Saya percaya Tuhan, bukan lagi kami atasi dengan kesombongan kami. Bukan kami atasi dengan keangkuhan kami. Bahkan bukan kami mengandalkan kepada kekuatan kami. Bukan lagi mengandalkan kepintaran dan pengalaman hidup kami. Tetapi saat ini Tuhan, kami membuka hati kami. Mengangkat tangan kami di hadapan Engkau ya Tuhan. Mari ya Tuhan. Biarlah roh Allah itu bekerja di dalam diri kami. Di dalam hidup kami. Untuk mengerjakan hal-hal yang dahsyat. Itu sebabnya kami merendahkan hati kami di hadapan Engkau. Bergantung sepenuh dalam kehendak-Mu. Biar kehendak-Mu yang jadi atas kehidupan kami. Dan kami percaya tahun 2021 adalah tahun pemulihan bagi kami. Tahun anugerah bagi kami. Karena selalu ada pengharapan yang baru atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Biarlah firman itu tetap ada dalam kehidupan kami. Menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Setelah kita beribadah pada pagi hari ini, sebelum kita tutup, mari kita akan berdoa. Biarlah kekuatan Tuhan tetap menyertai kita. Tundukkan kepalamu, buka hatimu untuk menerima kekuatan daripada Tuhan. Bapa, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kami buka hati kami sepenuhnya ya Tuhan. Engkau yang bekerja di dalam kami ya Allah. Untuk mengerjakan hal-hal yang ajaib. Ampuni kalau selama ini kami gagal oleh karena kesombongan kami. Ampuni kami ya Tuhan. Kami gagal oleh karena kami mengandalkan kekuatan kami sendiri. Tapi mulai hari ini ya Tuhan, kami mau tetap mengandalkan Engkau, Allah yang Maha Kuasa. Demikian juga Tuhan, kami mau belajar untuk merendahkan hati kami. Entah di hadapan siapapun dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan. Maka ada pertolongan selalu ada dalam kehidupan kami. Sebab Engkau yang mengerjakan hal-hal yang ajaib dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, dan pada akhirnya Bapak yang terkasih, angkat kedua belah tanganmu di hadapan Tuhan. Buka hatimu, arahkan seluruh kehidupanmu kepada Tuhan sebagai sumber pengharapan. Turun atas kehidupanmu, turun atas keluargamu, turun atas seluruh perjalanan hidupmu. Kasih sukacita dan damai sejahtera yang datang dari Bapa di surga. Kasih sayang dalam Kristus dan kekuatan di dalam kuasa Roh Kudus menyertai dalam kehidupanmu dari sekarang hingga selama-lamanya. Untuk itu diberkatilah pekerjaanmu. Engkau dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus. Dan berjalanlah dan melangkahlah. Tuhan tetap memegang dan menyertai engkau. Terima kasih Bapa, dan biarlah seluruh kebenaran berkat ini kami terima dan sambut. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, semua orang percaya katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Dan kita terus tetap melekat dekat kepada Tuhan. Amin.